while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Halo sobat Narukoto, oke kita ketemu lagi di sini. Oke sobat-sobatku, bagi kalian pecinta film animasi, mungkin nama-nama film yang akan Narukoto admin sebutkan di video kali ini sudahlah tidak asing lagi pastinya. Namun bagi pecinta baru film animasi, tentunya video ini pasti sangat cocok lah untuk kalian sebagai referensi mencari film terlaris di China, cuy. Oke, Narukamaku, kita langsung saja masuk ke animasi China dengan pendapatan tertinggi ke-6 ya. Nah, yang ke-6 itu diduduki oleh Big Fish and Begonia. Oke, film animasi ini diproduksi oleh perusahaan asal Beijing yaitu Beijing Enlight Media dan studio MIR. Disutradarai oleh Lian Xuang dan Zhang Chun, diadaptasi dari sebuah mitos dari Zhuangzi klasik Tao Tiongkok kuno. Rating animasi ini cukup tinggi guys, yaitu 7,1/10 dari IMDb. Oke, untuk sinopsisnya sendiri, film ini bercerita tentang seorang gadis cantik bernama Chun yang hidup di dunia mistis. Ketika di dunianya, Chun mengikuti ritual dewasa. Ritual ini bisa membuat orang yang berpartisipasi dapat datang ke dunia manusia. Namun harga yang harus dibayar adalah orang itu akan berubah menjadi hewan mistis untuk memasuki alam manusia. Dan itu membuat Chun berubah menjadi seekor lumba-lumba berwarna merah. Saat Chun berhasil memasuki dunia manusia, dia bertemu dengan seorang anak manusia yang menyembah makhluk laut. Singkat cerita, Chun yang dalam bentuk lumba-lumba ini membawa bocah itu ke dunianya, yaitu dunia mistis guys. Namun ketika bocah itu dibawa ke dunianya, ia berubah menjadi lumba-lumba kecil. Nah, kedatangan bocah ini ke dunia mistis memicu sebuah konflik yang sangat besar guys, di kalangan makhluk yang hidup di dunia mistis pastinya. Film ini mulai dibuat di tahun 2005 dan dirilis di tahun 2016. Jauh banget ya, cukup lama sekali pembuatannya gitu. Namun itu dikarenakan banyaknya permasalahan ekonomi ketika pembuatan film ini di awal cuy. Namun ternyata film ini malah meledak hingga dijuluki The Dawn of the Chinese Animation Industry. Wadaw. Bermodal dari 30 juta yuan atau sekitar 61,5 miliar, film ini sukses meraup penghasilan hingga 565 juta yuan atau 1,2 triliun. Wadaw. Berarti dengan film ini mereka dapat keuntungan bersih sekitar 535 juta yuan ya, atau setara 1,1 triliun. Wow, gila sih, banyak banget ya untungnya. Kayaknya gua kalau bisa buat film kayak gini auto sultan nih cu. Jutaan orang bahkan tidak. Ternyata susahnya pembuatan sebuah animasi ini dapat dibayarkan dengan keuntungan yang berkali-kali lipat guys. Oke guys, kita lanjut ke animasi yang kelima. Oke, Narukama di posisi kelima dikuasai oleh film buatan dari Fanta Wild Holding, yaitu Bonnie Bears The Big
Shrink. Oke guys, jadi film animasi ini adalah film animasi yang kelima dari seri Bonnie Bears yang diproduksi oleh Fantawild Holding. Bonnie Bears ini dimulai sebagai serial TV pada tahun 2012 guys. Sedangkan untuk seri Bonnie Bears The Big Shrink mulai dirilis pada 16 Februari 2018. Untuk sinopsisnya sendiri, animasi ini bercerita tentang dua beruang yang bernama Briar dan Bramble, yang dimana mereka harus terus-menerus menghentikan Lodger Vic yang selalu berusaha menghancurkan rumah mereka yang ada di hutan guys. Nah, film Bonnie Bears The Big Shrink ini sukses memperoleh penghasilan sebesar 96,5 juta dollars atau sekitar 1,4 triliun. Wadaw, wah angka yang sangat-sangat tidak sedikit loh ya itu ya. Itu kalau dibuat beli cilok bisa dapat berapa cuy? Oke guys, waktunya kita lanjut ke animasi nomor 4. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. Nah oke guys, jadi untuk animasi yang keempat yang menduduki nomor 4 itu masih dikuasai oleh buatan Fantawild Holding, yaitu Bonnie Bears Blast into the Past. Berjarak kurang lebih 1 tahun dengan seri sebelumnya, film ini dirilis pada tahun baru Cina 5 Februari 2019. Kali ini guys, Briar, Bramble, dan Vic tidak sengaja melakukan perjalanan ke zaman primitif. Nah, di zaman itu mereka menghadapi banyak sekali binatang eksotis yang menggemaskan. Berdasarkan data dari TheNumbers.com, film Bonnie Bears Blast into the Past sukses meraup pendapatan sebesar 107,3 million dollars atau sekitar 1,6 triliun, ya selisih 2 triliun dari pendapatan di seri sebelumnya. Waduh, bisa buat beli kolam renang bakso gak nih cuy? Oke next, kita lanjut ke deretan nomor 3 guys. Nah sekarang di nomor 3 diduduki oleh film legendaris guys. Namanya adalah Monkey King Hero is Back. Siapa sih yang tidak tahu jika ada film yang berjudul Monkey King? Kebanyakan orang pasti mengenal istilah ini kan, karena sangat banyak sekali nih serial-serial televisi yang sudah mengangkat tema tentang Monkey King. Nah, namun kali ini adalah versi animasinya nih cuy. Nah, sinopsis singkatnya adalah film ini diproduksi salah satunya oleh Beijing Weiying Shidai Culture and Media dan dirilis pada 10 Juli 2015. Cerita dalam film ini tidak beda jauh sih dari yang kalian tahu pada umumnya, ya tentang Monkey King gitu ya. Namun itu hanya di awal saja cuy. Ketika cerita sudah mencapai pertengahan, kalian akan melihat perbedaannya. Ya ini di sini Sun Wukong mempunyai hubungan spesial dengan seorang bocah laki-laki yang tidak sengaja membebaskan Wukong dari penjara di gunung. Konflik besar terjadi ketika bocah laki-laki itu diculik oleh Lord Monster. Berdasarkan data dari boxofficemojo.com, angka yang didapatkan oleh film ini benar-benar bikin ngiler men, yaitu dengan modal hanya 16 juta dollars. Film ini meraup pendapatan hingga 153 juta dollars atau sekitar 2,2 triliun lebih bro. Gila, ini kalau dibuat beli bubur ayam bisa auto obesitas nih gua anjir. Oke next, ke runner up kita cuy. No apologies, my baby. Nah oke guys, jadi akhirnya kita sampai di posisi runner up atau posisi kedua gitu ya. Di posisi kedua ini dikuasai oleh animasi buatan dari DreamWorks Studio, yaitu berjudul Kung Fu Panda 3. Wah, ternyata di urutan kedua ini ada seri ketiga Kung Fu Panda guys. Seri ketiga ini dirilis pada 23 Januari 2016 di China.
Kemudian disusul ke Amerika Serikat pada 29 Januari 2016. Diproduksi oleh animasi DreamWorks dengan disutradarai oleh Jennifer Hugh Nielsen dan Alessandro Carloni. Film dengan seri Kung Fu Panda ini sekali lagi membuat dunia animasi bergoyang guys akan meledaknya film ini. Dalam seri ketiga ini diceritakan bahwa Po akhirnya dapat bertemu dengan ayah kandungnya di desa di mana tempat para panda tinggal. Di situ Po menjadi seorang Shifu yang mengajarkan para panda yang masih pelongo berlatih bela diri. Namun keadaan menjadi kurang baik saat Kai yang jahat terus-menerus mengambil chi dari para ahli bela diri dan menjadi kuat berkali-kali lipat setelah berhasil mencuri chi tersebut. Meskipun DreamWorks mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk pembuatan seri ketiganya ini, yakni sebesar 145 juta dollars atau sekitar 2,1 triliun. Namun dilansir dari boxofficemojo.com, seri ketiga Kung Fu Panda ini mampu meraup pendapatan mencapai 521,2 juta dollars atau setara 7,6 triliun. Oh my god. Untungnya saja guys sudah 5,5 triliun loh guys. Itu mah gila banget men. Buat beli teh pocong aja bisa sekalian kebeli loh sama perusahaannya anjrit. Apa sih? Receh cuy. Oke lanjut, kita akhirnya masuk ke urutan nomor 1. Next, nomor 1 guys. Next. Nomor 1 yuk. Finally kita sampai pada animasi tersultan sepanjang sejarah nih. Nah, jadi yang nomor 1 animasi buatan China yang paling sukses itu adalah Neza 2019. Sama seperti Monkey King guys, siapa yang tidak kenal dengan sosok karakter bernama Neza? Atau kalau kalian dulu pernah lihat film Kerasakti, itu namanya adalah Nacha ya kalau nggak salah. Ternyata di tahun 2019 ada perusahaan animasi yang sangat kreatif yang masih mengangkat karakter legendaris Neza dengan alur yang unik, yaitu Chengdu Choco Cartoon. Oke, selamat untuk Chengdu Choco Cartoon. Nah, film ini dirilis perdana pada 11 Juli 2019 di Beijing dan mulai dirilis di seluruh bioskop pada 26 Juli 2019. Disutradarai dan ditulis oleh Jiao Zi. Pada film Neza kali ini bercerita tentang Raja Zhou yang ingin membangun dinasti barunya. Lalu ia berusaha mengekstrak manik campuran Yuan menjadi manik roh dan manik iblis. Manik roh di sini dapat bereinkarnasi pada manusia, sedangkan manik iblis akan menciptakan iblis yang akan membahayakan umat manusia. Raja Zhou berharap manusia yang bereinkarnasi sebagai manik roh yakni Neza dapat membantunya membangun dinasti barunya. Namun ternyata keinginannya tidak berjalan sesuai rencana. Neza ternyata malah menjadi penjelmaan iblis. Pasalnya manik roh dan manik iblis diaktifkan, jadi keduanya aktif di dalam diri Neza. Wadaw. Percaya tidak percaya guys, dilansir dari boxofficemojo.com, film yang diproduksi oleh Chengdu Choco Cartoon ini hanya bermodal 20 juta dolar saja men. Wah, itu angka yang sangat terbanting banget sih dengan jumlah pendapatannya. Tahu nggak kalian berapa total pendapatannya? Ayo. Pendapatan dari produksi film Neza 2019 ini mencapai 726 juta dollars. What the Please lah men, please Choco Chengdu Cartoon, jika anda menonton video ini tolong sumbangkan 6 million dolar saja untuk korban corona di Indonesia please. Gua nggak ngemis sih, tapi gua ingin menolong sesama sih dengan video ini. Widih. Oke, Narukama, itu dia nama animasi Chinese films yang meraup keuntungan tertinggi. Semoga video ini setidaknya dapat mengurangi suntuk kalian lah ya di tengah PSBB ini. Share pendapat kalian jika mungkin ada film animasi lain di China yang seharusnya mendapat penghasilan tertinggi namun nyatanya tidak. Thank you untuk yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian ingin tahu update terbaru dari video-video animasi terbaik
di dunia. Hanya di Narukoto Anda bisa melihat secara lengkap animasi-animasi terbaik di dunia. Udah kayak MLI gue ngomongnya. Namanya hadis, para riwayat meriwayatkan apabila ada masalah diselesaikan dengan distract. Tidak ada cara. Ya, oke, thank you guys, bye bye. Salam Narukoto. Bye bye Narukamaku. Rescue me if I go out of track. You can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me